Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Salatullahi wa salam 'ala man uhil Qur'an. Salatullahi wa salam 'ala man uhil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan. Tahun 2024, kurun waktu yang semakin dekat, masyarakat Indonesia akan kembali melaksanakan ajang pemilihan tokoh berpengaruh yang menentukan maju mundurnya bangsa Indonesia. Hal ini menjadi harapan kita bersama. Siapapun yang terpilih adalah orang yang berintegritas tinggi, penuh dedikasi, berhati nurani, dan menjadi teladan bagi penduduk negeri. Pemilu kali ini begitu bermakna karena kita akan menyambut momentum bonus demografi tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Jangan sampai salah memilih pemimpin bangsa. Jika tidak, bonus demografi yang sangat mahal dan bermakna berbalik menjadi malapetaka. Karenanya, rakyat Indonesia harus cerdas dan bijak, menentukan pilihan secara tepat. Tidak mudah tergiur janji kampanye yang memikat, padahal berisi tipuan yang menjerat dan penuh merangkak. Lantas hadirin, bagaimanakah kriteria pemimpin ideal menurut Islam? Dalam ajang MTQ-MN yang ke-17 kali ini, kami hadir dengan syarahan Al-Quran yang berjudul Pemimpin Ideal di Era Milenial dalam Perspektif Islam. Sebagai landasan pembahasan, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 7 halaman 34 menjelaskan ayat tersebut berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf yang didatangkan dari penjara untuk menakwil mimpi sang raja. Kemudian beliau dijadikan seorang pemimpin karena kecerdasan, keilmuan, dan pengetahuannya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 484 juga menjelaskan ayat tersebut mendahulukan lafaz hafir dibandingkan dengan lafaz alim. Maksudnya mendahulukan sifat amanah dibandingkan sifat berpengetahuan. Ayat ini hadirin memberikan gambaran ideal bahwa pemimpin harus amanah dan berintegritas, cerdas dan berwawasan luas. Selanjutnya, John C. Maxwell, pakar kepemimpinan asal Amerika, juga mengatakan, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Pemimpin adalah orang yang mengetahui, melewati, dan menunjukkan jalan bagi warganya. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa pemimpin harus menjadi teladan dan membawa perubahan. Lantas hadirin, bagaimanakah wajah kepemimpinan di negeri ini dalam usia ke-78? Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Masih segar dalam ingatan kita berita viral media sosial menggeret seorang perwakilan rakyat yang memilih berjudi di tengah konferensi. Pembantaian brigadir yang dilakukan oleh jenderal berlatar urusan pribadi. Bahkan tak jarang kita temui kasus korupsi yang dilakukan petinggi negeri masih sering menghantui. Dikutip dari kata-kata Betul.id.
adalah kunci kesuksesan suatu bangsa. Di tangan pemimpin yang cakap dan amanah, Allah akan melimpahkan rahmat dan maghfirahnya yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala